Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga selamanya ada dalam lindungan Allah yang Maha Esa. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 bisa mempresentasikan materi mengenai pendidikan Pancasila sebagai dasar negara dari kelompok 3. Untuk anggotanya sendiri yang pertama yaitu ada Arif Fatusania sebagai ketua kelompok dengan NPM 212153015. Kemudian yang kedua ada Dede Resti Amalia Putri dengan NPM 212153072. Yang ketiga yaitu ada saya sendiri Iqbal Aulia dengan NPM 212153506. Dan yang terakhir yaitu ada Yuni Astriani dengan NPM 212153087. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita sama-sama buka kegiatan presentasi ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke acara yang kedua yaitu pembahasan materi yang pertama yaitu pengertian Pancasila yang akan dibacakan atau diterangkan oleh Saudari Dede Resti Amalia Putri. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi mengenai pengertian Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, namun masih ada yang belum memahami makna penting dari Pancasila sebagai dasar negara. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagaimana tertuang dalam Memorandum DPR GS 9 Juni 1966 yang menandakan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan didapatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Nama Pancasila sendiri berasal dari kata bahasa Sanskerta, yakni panca yang berarti lima dan sila yang berarti dasar, sehingga Pancasila adalah lima dasar negara Indonesia. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dede Resti yang telah membacakan atau mempresentasikan mengenai apa itu Pancasila. Kemudian materi yang kedua yaitu mengenai hubungan antara Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang akan dibacakan oleh Sania. Sekaligus juga materi yang ketiga yaitu mengenai kandungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang hubungan antara Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada alinea ketiga, terdapat pernyataan kemerdekaan yang dinyatakan oleh Indonesia. Maka dapat ditentukan letak dan sifat hubungan antara Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu disebutkan kembali pernyataan kemerdekaan dalam bagian ketiga pembukaan, menunjukkan bahwa antara proklamasi dengan pembukaan merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisah-pisah. Yang kedua, yaitu ditetapkannya pembukaan pada 18 Agustus 1945. Bersama-sama ditetapkannya Undang-Undang Dasar, Presiden, dan Wakil Presiden merupakan realisasi dari bagian kedua proklamasi. Yang ketiga, yaitu pembukaan hakikatnya merupakan pernyataan kemerdekaan yang lebih rinci dari adanya cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan dalam bentuk negara Indonesia merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur dengan berdasarkan asas kerohanian Pancasila. Yang keempat, yaitu sifat hubungan antara pembukaan dan proklamasi menurut dikti, yaitu memberikan penjelasan, penegasan, dan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya proklamasi pada 17 Agustus 1945. Baik, materi yang selanjutnya yaitu kandungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama yaitu mengandung logika ilmiah. Yang kedua yaitu mengandung isi pikiran. Di dalam isi pikiran terdapat yaitu A ada alinea pertama, nilai hak dan kodrat.
Artinya yaitu hak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. B yaitu alinea kedua. Pada alinea kedua mengandung makna bahwa kodrat akan kemerdekaan untuk merealisasikannya perjuangan dalam suatu cita-cita bangsa dan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, atau konsekuensi logis dari pernyataan kemerdekaan pada alinea pertama. Negara yang merdeka merupakan negara yang benar-benar bebas dari kekuasaan bangsa lain. Selanjutnya yang C yaitu alinea ketiga, nilai religius dan nilai moral. Artinya yaitu pengakuan nilai religius mengandung makna bahwa negara Indonesia mengakui nilai-nilai religius, bahkan merupakan suatu dasar negara pada sila pertama, sehingga konsekuensinya merupakan dasar dari hukum positif negara maupun dasar moral negara. Pengakuan nilai moral mengandung makna bahwa negara dan bangsa Indonesia mengakui nilai-nilai moral dan hak kodrat. Selanjutnya D yaitu pada alinea keempat ada nilai kefilsafatan. Isi pokok yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat adalah meliputi tentang tujuan negara, tentang ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar Negara dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, selanjutnya tentang bentuk negara, dan yang terakhir yaitu tentang dasar filsafat negara. Yang ketiga yaitu mengandung 4 pokok pikiran. Yang pertama yaitu negara Indonesia adalah negara kesatuan. Yang kedua yaitu negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga yaitu negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Dan yang terakhir yaitu negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa. Pokok-pokok ini merupakan dasar fundamental dalam pendirian negara. Dan untuk merealisasikannya perlu diwujudkan dan diuraikan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Arifat Sania yang telah menjelaskan mengenai materi kedua dan ketiga. Lanjut ke materi yang selanjutnya mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila bagi negara Indonesia, sekaligus bukti-bukti ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang akan dibacakan atau dipresentasikan langsung oleh Saudara Yuni Astriani. Kepadanya, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi yang keempat dan yang kelima. Materi yang keempat yaitu kedudukan dan fungsi Pancasila bagi negara Indonesia. Kedudukan Pancasila ada beberapa, yaitu diantaranya yang pertama Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Di sini Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar negara diartikan bahwa segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan kehidupan ketatanegaraan Indonesia didasarkan kepada Pancasila. Kedudukan yang kedua yaitu Pancasila sebagai asas tertib hukum Indonesia di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan yang ketiga yaitu Pancasila sebagai cita-cita hukum dasar negara, baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Dan yang keempat, Pancasila sebagai norma-norma yang mewajibkan pemerintahan dan penyelenggara negara memegang teguh cita-cita moral rakyat luhur Pancasila sebagai sumber penyelenggara negara. Sedangkan untuk fungsi dari Pancasila sendiri, yaitu sebagai pandangan hidup dan dasar negara Indonesia, di mana nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila ini merupakan arahan dan pedoman bagi rakyat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Yang fungsi yang kedua yaitu sebagai jati diri bangsa, yang berarti Pancasila merupakan pembeda dari negara-negara lain yang ada di dunia. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai ideologi bangsa yang merupakan ideologi terbuka dan mempunyai arti bahwa keberadaannya bersifat tetap dan maknanya bersifat dinamis. Materi yang kelima yaitu bukti Pancasila sebagai dasar negara. Bukti Pancasila sebagai dasar negara ini karena Pancasila terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Jadi, apapun yang tercantum dalam pembukaan akan menjadi dasar negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar di Indonesia maupun di negara lain merupakan norma dasar atau kaidah fundamental norm, dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini memenuhi syarat-syarat sebagai fundamental norm. Untuk memposisikan Pancasila sebagai dasar negara, menurut Trianto pada tahun 2010 dalam bukunya yang ada di halaman 73, diperlukan beberapa langkah, yaitu yang pertama mengakui dan melaksanakan hak asasi manusia dan warga negara. Yang kedua yaitu menerima dan menerapkan pembagian dan pembatasan kekuasaan. Langkah yang ketiga yaitu menghormati dan menegakkan hukum yang berlaku. Kemudian yang keempat menghargai dan mentaati putusan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Kemudian, adapun hubungan antara Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini memenuhi syarat unsur mutlak, syarat fundamental norm, dan kedudukan pembukaan merupakan peraturan hukum yang tertinggi di atas Undang-Undang Dasar. Ya, kemudian hubungan yang kedua yaitu Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sats fundamental norm, yang secara ilmiahnya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini mempunyai kedudukan yang tetap, kuat, dan tidak berubah bagi negaranya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yuni Astradi yang telah menjelaskan materi keempat dan kelima. Yang selanjutnya yaitu materi mengenai hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan batang tubuhnya yang akan dibacakan oleh Saudari Dede Resti Amalia Putri. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Hubungan pembukaan undang-undang dengan batang tubuhnya. Dalam hubungannya dengan tertib hukum Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai hakikat kedudukan yang terpisah dari batang tubuh Undang-Undang 1945. Dalam pokok kaidah negara fundamental, pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada batang tubuhnya. Bagian keempat pembukaan Undang-Undang 1945 mempunyai hubungan yang bersifat kausal organis dengan batang tubuh UUD 1945 yang mencakup beberapa segi sebagai berikut. Undang-Undang Dasar ditentukan akan ada hal yang diatur dalam undang-undang adalah tentang pembentukan pemerintahan negara yang memenuhi berbagai persyaratan dan meliputi segala asas penyelenggaraan negara. Kemudian negara Indonesia berbentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Selanjutnya ditetapkan dasar kerohanian negara atau dasar filsafat negara Pancasila menurut Kailan pada tahun 2016 dalam bukunya pada halaman 205. Boleh tampilan selanjutnya. Nilai instrumental dari Pancasila sebagai dasar negara. Nilai instrumental dari Pancasila sebagai nilai dasar adalah pasal-pasal dalam UUD 1945. Oleh karena itu, kedudukan pasal-pasal berbeda dengan kedudukan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Implikasinya, pasal-pasal dalam UUD 1945 tidak bersifat permanen, artinya dapat diubah berdasarkan ketentuan dalam pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945. Boleh tampilan selanjutnya. Nah, berikut ini ada beberapa penjabaran ke dalam pasal-pasal mengenai poin Pancasila, bisa dilihat. Nah, bahwa hubungan pembukaan UUD 1945 menempatkan pembukaan alinea keempat pada kedudukan yang sangat penting. Sementara itu, kaitan antara Pancasila dengan penjabaran pasal-pasal
Undang-Undang Dasar 1945 secara prinsip bahwa Pancasila merupakan nilai dasar yang sifatnya permanen dalam arti secara ilmiah, terutama menurut ilmu hukum, karena tidak dapat diubah. Hal tersebut disebabkan Pancasila menerapkan asas kerohanian atau nilai inti dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dede Resti yang telah menjelaskan materi mengenai hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar dengan badan tubuhnya. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu mengenai bentar. Selanjutnya yaitu mengenai mohon maaf sebelumnya barusan terkendala di PowerPoint-nya ya. Yang selanjutnya materi yang ketujuh atau materi yang terakhir daripada pendidikan Pancasila sebagai dasar negara yaitu implementasi dari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Implementasi nilai-nilai Pancasila terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu implementasi dalam bidang politik, yang kedua adalah implementasi dalam bidang sosial ekonomi, dalam bidang ekonomi, yang selanjutnya yaitu implementasi dalam bidang sosial budaya, dan yang terakhir yaitu implementasi dalam bidang pertahanan dan keamanan. Materi yang pertama yaitu implementasi dalam bidang politik. Dalam bidang politik sendiri dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu ada suprastruktur politik dan yang kedua ada infrastruktur politik. Adapun untuk suprastruktur politik sendiri yaitu semua lembaga yang mencakup pada pemerintahan, diantaranya legislatif, eksekutif, dan lembaga pemerintahan lainnya yang berada di pusat maupun di daerah. Kemudian yang kedua ada infrastruktur politik, di mana infrastruktur politik sendiri merupakan lembaga sosial politik seperti organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan media massa. Adapun infrastruktur politik ini berfungsi untuk memberikan masukan atau saran kepada infrastruktur politik dalam menghasilkan kebijakan publik yang menyangkut kepentingan bersama. Yang selanjutnya yaitu implementasi dalam bidang ekonomi. Implementasi dalam bidang ekonomi diantaranya ikut serta dan aktif dalam organisasi koperasi, melakukan kerjasama ekspor dan impor, serta selalu menggunakan dan membeli produk dalam negeri. Kenapa produk dalam negeri? Ya, bukti bahwa kita itu mengimplementasikan dasar-dasar Pancasila dan juga bangga terhadap produk lokal. Adapun menurut pandangan Bobiarto yang dikutip oleh Usman dan Alfian, prinsip pembangunan ekonomi mengacu pada 5 nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar negara. Di dalam bidang ekonomi, Pancasila harus bisa mengidealisasikan terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga kebijakan ekonomi yang berlaku di Indonesia mengacu serta berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi nasional harus bertumbuh pada asas keselarasan, keserasian, dan keseimbangan. Materi yang selanjutnya yaitu implementasi dalam bidang sosial budaya. Pancasila juga dikatakan bersifat humanistik, yang artinya yaitu Pancasila berdasarkan pada nilai yang bersumber dari harkat dan martabat manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk yang berbudaya. Implementasinya Pancasila dalam bidang sosial yaitu diantaranya kita harus saling menjaga dan harus saling menghargai budaya antar daerah yang ada di Indonesia dengan mempelajari dan mengenal budaya tersebut. Apalagi Indonesia ini kaya akan budayanya, yaitu beragam lah. Jadi kita harus bisa menghargai, bahkan kita mengenal atau bahkan juga kita bisa mempelajarinya gitu, budaya-budaya lokal tersebut. Yang selanjutnya implementasi dalam bidang pertahanan dan keamanan.
implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan, diantaranya kita yaitu dengan melakukan aksi bela negara, bukan hanya pihak-pihak yang berkewajiban saja yang melakukan tindak bela negara, namun semua warga negara juga harus ikut serta dalam aksi bela negara ini. Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Aksi bela negara Indonesia ini dilakukan untuk menentang segala bentuk penjajahan. Bentuk penjajahan untuk di zaman sekarang menurut saya sih dalam apa ya, sosial budayanya gitu. Kenapa sosial budayanya? Karena budaya luar menurut saya mudah diserap banget gitu oleh masyarakat Indonesia, dan adapun untuk budaya-budaya lokal itu terlalu diasingkan gitu. Bukan terlalu diasingkan sih, tapi lebih ke dilupakan menurut saya. Berdasarkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Bela negara didefinisikan sebagai salah satu sikap dan perilaku seorang warga negara yang mempunyai jiwa cinta tanah air dan bangsa yang tinggi dalam menjaga keberlangsungan hidup bangsa berdasarkan Pancasila. Mungkin sekian materi dari implementasi dari nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya yaitu apa sih gitu kesimpulan dari pembahasan mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Untuk kesimpulannya sendiri, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat secara yuridis dijelaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara Nah, adapun Pancasila menurut Dasar Negara Indonesia yang memiliki fungsi dan kedudukan yang sangat penting bagi seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila dijadikan sebagai arahan dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang nilai-nilai terkandung di dalamnya harus diimplementasikan ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Implementasi Pancasila dilakukan untuk menjaga eksistensi bangsa Indonesia, sehingga dengan kelima sila tersebut kehidupan bangsa Indonesia akan lebih terarah. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 3. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.